bye. Ya, kita lanjut di part selanjutnya ya, terkait dengan kira-kira apa aja persyaratan untuk lolos Banlit. Ya, di sini teman-teman mungkin udah ada yang buka posternya. Jadi mungkin udah baca. Di sini aku tinggal jelasin detailnya aja lagi, oke? Ya, yang pertama, mahasiswa atau mahasiswi warga negara Indonesia program S1, S2 maupun S3 dari universitas perguruan tinggi yang sudah memiliki nota kesepahaman atau NK dan perjanjian kerjasama program Banlit dengan Bank Indonesia Institute yang masih berlaku. Jadi teman-teman juga nggak bisa sembarangan ikut, teman-teman juga harus cek dulu kira-kira universitas teman-teman itu udah bekerja sama atau punya nota kesepahaman belum nih sama Bank Indonesia Institute. Jika sudah, oke, berarti persyaratan pertama lolos. Jadi ini bukan ke personality teman-teman, tapi ke pihak kampusnya. Nah, yang kedua itu adalah mahasiswa atau mahasiswi yang sedang menyusun skripsi, tesis, atau disertasi di bidang ekonomi dan kebanksentralan dan belum melakukan seminar hasil maupun sidang tugas akhir. Jadi buat teman-teman yang memang udah selesai skripsinya dan udah melakukan sidang, itu udah tidak diperbolehkan, karena sebenarnya program ini untuk membantu support teman-teman ketika melakukan skripsi ya, ketika perjalanan mengerjakan skripsi, bukan hasil dari skripsi itu yang diminta, tapi Banlit ini membantu perjalanan teman-teman untuk mengerjakan skripsi sampai akhir gitu. Nah, lalu yang ketiga adalah IPK minimal 3,25 dengan skala 4,00. Jadi buat teman-teman yang IPK-nya, yang mungkin sekarang teman-teman masih semester 3 dan IPK-nya di bawah 3, coba deh di-up lagi supaya nanti di semester 6 dan semester 7 teman-teman bisa tetap ikut dengan IPK minimal 3,25. Semangat. Lalu yang keempat adalah direkomendasikan oleh dosen pengampu kebanksentralan atau kepala program studi. Nah, jadi kalau di jurusanku itu, kalau di universitasku itu, kami minta tanda tangannya itu double ya, dari yang utama itu dari dosen kebanksentralan, lalu persetujuan dari kaprodinya. Nah, selanjutnya itu adalah proposal Banlit dinyatakan layak menerima Banlit oleh panitia seleksi Bank Indonesia Institute. Kayak di video sebelumnya yang aku bilang, ketika proposal layak dijadikan skripsi, seperti itu ya. Nah, di sini aku bakal informasikan sebenarnya tujuan dari program ini tuh apa gitu. Jadi program ini memiliki tujuan untuk mendorong partisipasi mahasiswa perguruan tinggi dalam pelaksanaan penyusunan tugas akhir yang berkaitan dengan ruang lingkup kebanksentralan. Nah, jadi nanti pada akhirnya skripsi kita itu bakal istilahnya Bank Indonesia punya hak lah atas skripsi kita, kayak gitu. Karena juga kan untuk informasi membantu kinerja Bank Indonesia yang lebih baik lagi, seperti itu. Makanya dibutuhkan partisipasi dari banyak pihak, salah satunya adalah mahasiswa. Makanya ya, nggak semua skripsi yang bisa didanain, hanya skripsi-skripsi yang memang fokusnya di bidang ekonomi dan bidang kebanksentralan aja, gitu. Karena kan fokusnya kan mau untuk mendukung kinerja Bank Indonesia juga gitu. Jadi kalau misalnya buat anak pertambangan deh gitu, misal pertambangan, skripsinya tentang kualitas tambang di Papua misalnya, kayak gitu ya, kan nggak relate sama tugas kinerja dari Bank Indonesia, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini aku bakal informasikan cara pengajuannya. Nah, untuk cara pengajuannya sendiri itu juga ada beberapa persyaratan. Yang pertama, mengunjungi laman Spektro. Nanti linknya bakal aku taruh di kolom komentar. Terus dengan akun dosen pengampu kebanksentralan atau admin Spektro masing-masing universitas yang telah memiliki NK dan PKS dengan Bank Indonesia Institute yang masih berlaku. Jadi di sini kita nggak dikasih akun pribadi ya teman-teman. Jadi dari
jurusan atau dari dosen ke bank sentralan. Nah, kalau sistematika aku dan teman-temanku dulu, satu orang dan dosen ke bank sentralan aja yang megang akun itu gitu. Jadi nanti yang bantu upload dan segala macam itu temanku. Jadi nggak semua orang bisa pegang akun itu gitu. Lalu menyiapkan dan mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Yang pertama, surat rekomendasi resmi yang telah ditandatangani oleh kepala program studi atau dosen ke bank sentralan. Nanti bakal ada formatnya sendiri kayak gitu. Lalu yang kedua, legalisir transkrip nilai. Lalu proposal penelitian yang telah disetujui oleh pembimbing atau promotor dan dosen pengampu ke bank sentralan. Jadi proposal kita itu harus disetujuin terlebih dahulu. Kalau misalnya proposal kita udah disetujui dari pihak dosen ke bank sentralan, kepala prodi dan dosen pengampu kita, itu bagus. Emang itu syaratnya gitu. Lalu CV, KTP, halaman muka buku rekening, dan yang terakhir ada NPWP. Nah, kebetulan waktu kuliah itu aku belum punya NPWP, jadi dipotong berapa persen kayak gitu dari pendanaan yang diberikan. Kalau temanku itu ada NPWP-nya, jadi potongannya hanya sedikit gitu. Ya buat teman-teman yang memang pengen ikut program ini mungkin bisa banget buat NPWP-nya mudah banget kok, tinggal via online aja sekarang daftarnya, nggak perlu ribet ke kantor pajak lagi. Jadi kan ada link online-nya. Semangat. Lalu melakukan unggah dokumen melalui halaman Spektro dengan akun dosen pengampu tadi. Yang pertama dengan admin masing-masing. Jadi nanti kalau semua persyaratannya udah kekumpul, teman-teman bisa langsung upload di laman yang sudah disediakan. Nah, aku udah jelasin terkait cara pengajuannya dan juga persyaratannya. Aku informasikan kembali untuk periode pendaftarannya itu tanggal 31 Oktober. Jadi bisa banget teman-teman persiapin dari sekarang, nggak ada salahnya. Semangat semuanya, semoga buat teman-teman yang pengen ikut program ini bisa lolos sampai ke pendanaan dan uangnya bisa bermanfaat. Semangat berjuang skripsi, tesis, dan disertasi. Oke, terima kasih banget buat semuanya udah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga video aku ini bermanfaat buat teman-teman semua. See you next video. Bye.